Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi la yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam hanya kepadamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, menjelang Idul Adha, marilah kita sama-sama menyimak ya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyajian tafsir lingkungan hidup dan kesehatan. Ya, oke. Semoga adik-adik semua sudah melihat dengan seksama tentang pola penyajian ini. Pola penyajian ini sebenarnya bukan tentang tafsir lingkungan hidup saja, tetapi bisa dihubungkan dengan makalah yang lain, terutama skripsi-skripsi kita yang akan datang. Ya, tentu dalam membuat skripsi misalkan, ketika kita membuat sebuah draft, ya, sebelum seminar proposal, kalau kajian Anda library atau kepustakaan, maka kurang lebih terdiri atas pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan, hingga tujuan dan kegunaan. Tentu kalau draft skripsi nanti ditambahkan dengan outline. Adapun pernyataan keaslian ini belum ya, baru sampul, judul, dan pendahuluan. Ya, untuk lebih lanjut, nanti adik-adik semua bisa melihat ya dan mendownload tentunya pedoman KTI. Oke. Sebagaimana kalau di pedoman KTI itu contoh sampulnya ya tentu seperti begini ya, sebagai berikut contoh sampulnya. Oke ya. Oke. Oke, kita lanjut. Kemudian secara umum, sebuah makalah atau tulisan KTI tentu terdiri atas tiga, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan tentunya penutup. Ya, tetapi khusus dalam mata kuliah saya ini, ya tak usah bertele-tele, bab 1, bab 2, bab 3, tak usah. Saya hanya memberikan poin penting saja. Ya, ini dispensasi. Cukup ada sampul di halaman pertamanya, lembaran pertamanya. Kemudian ada pembahasan dan ada daftar pustaka. Itu saja. Nah, pembahasannya itu ini yang menjadi pokok ya. Terdiri atas ada ayatnya, terjemahnya, Makki Madaniyah atau istilah yang lain Makkiyah Madaniyah. Ya, saya berikan yang contoh bagaimana dengan transliterasi ya. Asbabun nuzul jika ada. Ya, asbabun nuzul juga di KBBI begitu tulisannya. Makna kosakata, kosakata itu tidak spasi, kosakata dilihat KBBI. At-tafsir bil ma'thur, ya, bil ma'thur sesuai dengan KBBI KKTI dilihat tulisannya. Tafsir bil ro'i, konteks ayat kekinian dan kesimpulan. Jadi inilah unsur-unsur pembahasan. Kemudian dilengkapi di lembar terakhir mendeleh. Jadi 3 poin saja secara umum makalata ke depannya di mata kuliah ini. Ada sampul, pembahasan, tak usah ada kata pengantar daftar isi nanti itu, ya. Iya, atau di makalah
makalah mata kuliah lain, ya. Tapi khusus di makalah ini cukup 3 poin: sampul, pembahasan, dan daftar pustaka. Itu saja. Oke, alhamdulillah. Kemudian contoh sampul, tentu di pedoman begini ya, contoh sampulnya ya. Nah, kalau pembahasan, ini contohnya tadi, pembahasan. Oke, contohnya pembahasan terdapat 2 ayat tentang pohon bidara dalam Al-Quran. Yang menjadi tema Anda diantaranya Quran Surah Al-Waqiah dan seterusnya. Ada footnote-nya ya. Ingat footnote-nya itu bagian bawah. Langsung ke web Kemenak, diakses tanggal berapa misalkan. Poin A, B, C, D, ya sampai poin G saja. Biar singkat-singkat semua. Ya, asbabun nuzul, tafsir bil maksur tentu Anda sudah tahu semua bagaimana ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau ada hadisnya di situ, ada qaulus sahabat atau tabi'in di situ. Tafsir bil ra'yinya berarti ada pendapat-pendapat ulama di situ. Konteks ayat kekinian yaitu menghubungkan tema dengan eh, eh, masa modern hari ini dan tentunya apa kesimpulannya. Iya, ya. Cukup itu saja. Nah, tinggal ingat referensinya kalau Anda mengutip Makkiyah Madaniyah, salah satu referensinya adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran As-Suyuti, Al-Burhan, Manahil Irfan, kemudian Asbabun Nuzul juga ada kitab Lububun Qul karya As-Suyuti lagi-lagi, Asbabun Nuzul juga ada karya Al-Wahidi. Nah, di mana kita ambil kosakata? Kitabnya itu referensinya Mu'jam Maqais Lughah, Lisanul Arab dan Mufradat fi Gharibil Quran. Ini wajib ya. Mana kosakata? Ya, ini tiga-tiganya wajib Anda kutip. Ya. Adapun yang lain Makkiyah Madaniyah Asbabun Nuzul mungkin satu. Itu pun Asbabun Nuzul kalau ada, ya. Oke. Tafsir bil Masur, tafsir bil Ra'i dan konteks kekinian bisa Anda lihat kita tafsir yang ada. Terutama kalau konteks ayat kekinian bisa juga ditambahkan referensi jurnal jika memungkinkan. Ya, oke. Untuk itu kita berikan contoh misalkan. Ya, kita berikan contoh. Nah, jadi ketika adik-adik semua ya membuat, contoh sampulnya ini pohon bidara dalam Al-Quran ya, lengkap harus kasih transliterasi semua. Penulisan surahnya juga benar ya. Dan ingat kalau sampul segitiga terbalik. Ya. Kemudian harus sesuai dengan template. Ingat pakai template kosong juga. Ini tandanya kalau ada template kosong. Oke, ini juga segitiga terbalik. Oke, ini contoh namanya NIM. Tahunnya. Ingat di sampul halaman pertama tanpa halaman. Nanti diisi baru ada halaman. Dan halaman itu di bab awal itu di tengah ya. Oke, kalau bab selanjutnya, halaman-halaman selanjutnya itu bisa di bagian atas. Ini contohnya. Oke, ingat kalau ada ayat, ada nomornya juga. Kita pakai ini gaya ya. Coba lihat ayat Al-Quran. Langsung cari beri 16. Oke, lengkap dengan transliterasinya. Terjemahnya di mana kita kutip. Tentu Quran Kemenak. Semoga Anda sudah tahu semua. Ini juga. Anda bisa lihat di sini ya. Sesuaikan di sini. Oke. Template itu di sebagian subbab. Kalau ini pembahasan di template langsung saja di sini. Langsung di sini. Oke. Kita memainkan template. Jadi tinggal diisi ini ya, kurang lebih ya. Silahkan buat sendiri kurang lebih begini. Ya, mungkin beberapa halaman saja ya, biar beberapa halaman saja. Jadi kalau tidak dihitung sampul 1 halaman, daftar pustaka juga 1 halaman. Tentu di sini kalau daftar pustaka itu yang pertama adalah Al-Quran ya, Al-Quran tentunya yang pertama. Oke, dan seterusnya apa referensi yang lainnya. Kemudian ini yang paling utama. Nah, isinya ini, pembahasannya ini bisa 2-3 halaman saja, tidak apa-apa. Ya, jangan banyak-banyak. Maksimal mungkin 5 halaman saja. Ya, oke. Kita mau lihat bagaimana cara Anda membuat makalah yang terstruktur. Ya, jadi saya berikan contoh ini. Makkiyah Madaniyahnya, asbabun nuzulnya kalau ada.
makna kosakatanya, tafsir bil ma'surnya, tafsir bil, dan ini semua lengkap harus pakai footnote semua ya. Lengkap pakai footnote semua. Kecuali kesimpulan tanpa footnote. Ya, ya. Nah, oke. Oke. Di sini oke tidak pakai footnote. Nah, oke. Kalau di sini pakai footnote. Selebihnya ini Anda tentukan ini al-waqiyah, makkiyah, madaniyah pakai footnote. Asbabun nuzul ini al-waqiyah ini ada asbabun nuzulnya, ya. Nah, silahkan. Bagaimana asbabun nuzulnya? Makna mufradatnya, makna kosakatanya juga kasih juga footnote. Kecuali kesimpulan, ya. Kecuali kesimpulan. Nah, beginilah yang akan nanti kita lakukan dan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu ba'da Id, ya. Oke, saya ulang kesimpulannya hari ini adalah kita belajar berkaitan dengan pola pola penyusunan tafsir, ya. Terdiri atas sampul pembahasan, pembahasan terdiri atas ayat, terjemah, makkiyah, madaniyah, asbabun nuzul jika ada, makna mufradat, makna kosakata, tafsir bil ma'surnya, apakah ada ayat dengan ayat, ada hadisnya, ada pendapat sahabat di sini semua, tafsir bil ra'yinya, ya, contoh tafsir bil ra'yi itu di Buya Hamka, M. Quraish Shihab, konteks ayat-ayat kekinian juga ada di sana, ya, dan kesimpulannya. Ingat, footnote dan daftar pustakanya semua berbasis Mendeley, ya, Mendeley. Nah, inilah mungkin pertemuan kita hari ini. Maka paling lambat, ya, paling lambat saya minta malam Senin akan datang. Paling lambat jam 10 malam, saya minta teman-teman semua sudah sudah menyelesaikan ini semua, ya, menyelesaikan ini semua. Oke, ya. Oke, demikian dari saya. Adapun di mana dikumpul nanti dalam deskripsi saya akan berikan di link, ya, di link Google Drive-nya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkurban bagi yang menyelenggarakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.